Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sodaka wa'dah wa nasara abdah wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan mendapat perlindungan, keberkahan, serta ridhonya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, sudah menjadi suatu tradisi apabila saatnya datang Hari Raya Idul Fitri, semua serba baru. Rumah dicat baru, pakaian baru, kue-kue juga banyak, konsumsi juga melimpah. Disitulah hari kemenangan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Sahabat Buya Helmi, untuk menyongsong Hari Raya Idul Fitri, banyak di antara kita membeli suatu pernak-pernik perlengkapan. Nah, salah satunya yaitu bunga sedap malam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, siapa yang tidak mengenal bunga sedap malam? Bunga yang sering dilihat di ruang tamu saat lebaran di rumah kita ataupun di rumah saudara-saudara kita yang kita kunjungi, memiliki mitos yang berkembang. Apakah mitos ini benar atau tidak? Menurut mitos tersebut, bahwa bunga sedap malam, wanginya yang semerbak itu mengundang para jin untuk datang ke rumah kita. Apakah itu mitos atau menjadi kenyataan? Hal ini yang akan Buya Helmi bahas. Di balik aroma yang semerbak saat malam tiba, memajang bunga sedap malam saat lebaran ini, apakah mengundang makhluk halus? Apakah itu menguntungkan kita? Atau malah merugikan bagi orang yang memakai atau yang memajang di rumahnya bunga sedap malam? Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, tak hanya itu, memajang bunga sedap malam saat lebaran ini disebut mampu menghubungkan alam gaib dan alam manusia. Apakah itu mitos kembali? Atau memang benar-benar suatu kenyataan? Hal ini akan Al-Fakir Buya Helmi bahas. Lantas benarkah bunga sedap malam itu terkait dengan makhluk halus dan hal gaib lainnya jika disengaja dipasang, dipajang, dimiliki, digunakan saat lebaran, khususnya Hari Raya Idul Fitri, yang sering kita lihat dan sering kita mencium aromanya pada saat malam hari, sehingga ruangan di rumah kita itu luar biasa baunya, bau bunga sedap malam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, bunga sedap malam memiliki kegunaan metafisik yang jarang diketahui. Memajang bunga sedap malam saat lebaran tidak selalu berhubungan dengan makhluk halus. Ingat,
Sekali lagi Al-Fakir ulangi, memajang bunga sedap malam saat lebaran tidak selalu berhubungan dengan makhluk halus. Kalau kita dengar aroma bunga sedap malam itu mengundang makhluk halus, itu adalah menurut Al-Fakir Buya Helmi itu tidak benar. Justru sebaliknya, memajang bunga cantik berwarna putih ini yang bernama sedap malam mendapat ketenangan jiwa saat di hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran. Terutama jika ditanam, apalagi ditanam di rumah, belakang rumah kita atau di depan, sedap malam dapat memberikan energi yang menjadi penghuni rumah semakin tenang dan terasa nikmatnya wangian bunga sedap malam tersebut. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kepercayaan bunga sedap malam yang mampu mengundang makhluk halus itu sepertinya kurang tepat. Dan tidak ada unsur gaibnya. Kemampuan bunga sedap malam justru memiliki kemampuan penangkal ilmu gaib yang dikirimnya. Misalnya pada saat sebelum lebaran ada yang mengirim penyakit gaib, maka bunga sedap malam itu merupakan mempunyai penangkal yang luar biasa. Bunga sedap malam dapat membantu menangkal pengaruh ilmu sihir dan ilmu hitam. Justru sebaliknya, bukan memanggil jin-jin, justru dapat melawan energi negatif dari ilmu-ilmu syaitan. Seperti halnya bunga kenanga, tanaman ini dapat mencegah pengaruh santet atau ilmu sejenisnya yang bertujuan membuat seisi rumah celaka. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, bagi Anda yang membutuhkan manfaat pagar gaib dan terhindar dari hal buruk, tidak ada salahnya bunga sedap malam Anda pelihara. Terkait kepercayaan yang menyebut bunga sedap malam mampu memanggil keberadaan makhluk halus, jin, setan, dedemit, dan sebagainya, Al-Fakir Buya Helmi akan memberikan penjelasan. Menurut Al-Fakir, bukan makhluk halus dari bangsa jin yang akan datang ke rumahnya. Sekali lagi, menurut Al-Fakir Buya Helmi, bukan makhluk halus dari bangsa jin, dedemit, setan, dan sejenisnya yang akan datang ke rumah kita dengan adanya bunga sedap malam pada saat hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran. Melainkan sosok pembawa kebahagiaan yang akan datang jika memajang bunga sedap malam saat Lebaran tiba. Orang banyak yang percaya jika bunga sedap malam dapat mengundang kedatangan malaikat. Keyakinan ini masih dipercaya turun-menurun. Dengan memajang bunga sedap malam di ruang tamu saat Lebaran, maka malaikat pembawa rezeki akan melancarkan setiap hajat pemilik rumah. Apalagi pemilik rumah itu beriman, membaca Al-Quran, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat pembawa rezeki akan datang, bukan jin, bukan syaitan, bukan kuntilanak, bukan gondoruo, bukan dedemit, justru energi positif yang mendatangkan apabila kita memakai atau menggunakan bunga sedap malam saat hari raya Idul Fitri. Tak hanya menangkal serangan ilmu hitam dan mengundang malaikat rezeki, bunga sedap malam juga memiliki manfaat lain dalam hal medis, yaitu kesehatan. Sehingga aura yang ada di ruangan yang ada bunga sedap malam itu, auranya penuh dengan wangi-wangian. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, menanam bunga sedap malam di pekarangan dapat membantu memperpanjang usia dalam arti tidak emosi, tidak galau, tidak murung, malah ceria. Itu memperpanjang, karena umur itu yang bisa memperpanjang
adalah Allah. Tapi dengan kegembiraan yang ada di bunga sedap malam, ada kemungkinan kita terhindar dari rasa sakit. Apakah itu sakit darah tinggi atau stres, itu dapat menghilangkan dengan menanam bunga sedap malam di pekarangan rumah. Sahabat Buya ini, kepercayaan ini berawal dari anggapan bunga sedap malam yang mampu menjauhkan pemilik rumah dari mara bahaya yang mampu mengancam jiwa. Di negara maju, aroma bunga sedap malam sangat sering digunakan untuk terapi pengobatan, kecemasan, gangguan psikis, gangguan psikis lainnya. Masa kita yang menghasilkan bunga sedap malam, malah justru kita menjelekkan bunga sedap malam, seakan-akan bunga sedap malam itu ada unsur untuk memanggil jin, makhluk halus dan lain sejenisnya karena wangiannya yang luar biasa. Ingat, Lebaran akan tiba. Hiasilah rumah engkau dengan wangi-wangian, terutama di bunga sedap malam karena mengandung energi positif wangi-wangiannya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Al-Fakhir Buya Helmi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.